أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما بعد. Hadratul kiram, kepada para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula dherekaken sedaya fatwa saha nasihat saenipun. Wabil khusus dumateng ibunda ibu Nyai Hajah Millati Imronah Yahya ingkang tansah kula lan panjenengan sami tenggo-tenggo mauizah hasanahipun. Akhina al-karim Al-Syekh Al-Haj Agus Jalaluddin Yahya, Al-Syekh Agus Zuhurul Fuqaha Yahya, saha sedayanipun masyayikh pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah lan ugi dumateng ummina ibunya Sayyidatul Munirah yang mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, keberkahan, berikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Anak-anakku sekalian, santri, talibin pondok pesantren Tahfizul Quran dan Qiraat Sab'ah Miftahul Ulum metode Sab'ati, yang mudah-mudahan walaupun waktu sudah berubah, walaupun malam hari ini sudah pindah menjadi pagi hari, tapi masih selalu semangat. Alhamdulillah. Di sini Abi tidak akan panjang lebar karena hal-hal yang sifatnya teknis untuk urusan yang melibatkan tentang ketertiban dan teknis untuk pemulangan santri yang insya Allah nanti pada malam akhirus sanah kubro pada hari Ahad malam Isnin, mudah-mudahan anak-anak santri talibin tidak lupa bahwa sesuai kalender akademik kita bahwa bulan Ramadan semua santri talibin ataupun talibat yang ada di pondok pesantren Tahfizul Quran dan Qiraat Sab'ah ini maka wajib untuk kembali ke pondok sehingga untuk bersama-sama dengan kita semua untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan tahun ini bersama-sama dengan kita sehingga seperti biasa sampai tanggal 23 Ramadan insyaallah. Seorang santri tentu ketika memiliki hal-hal yang sifatnya wajib untuk mutalaah, untuk murojaah, untuk melaksanakan kewajiban yang tiada lain dan bukan ianya merupakan satu tanggung jawab, karena disitulah sejatinya
tugas seorang santri adalah melestarikan daripada tradisi para salafus shalih. Seorang santri biasanya kadang-kadang akan menjadi putus ketika dia tengah belajar dalam keadaan yang tentu mungkin ada halangan. Anda semua yang sekarang masih berada di pondok pesantren, bersyukurlah kepada Allah. Anda semua yang selalu masih setia untuk mencari ilmu-ilmu Allah, tambahkanlah kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Anda masih berada dalam satu tatanan, dalam satu sistem yang terstruktur dan terorganisasi. Di sebuah lembaga yang bernama pondok pesantren tentu itu merupakan salah satu wadah yang tepat sehingga untuk menghasilkan, sehingga untuk terus melestarikan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sedikit barangkali Abi ingin mengutip perkataan Al-Ghazali bahwasanya seorang santri, seorang santriwan, seorang thalibin, seorang thalibat tentu mempunyai hal-hal yang kadang-kadang menjadi asbab rusaknya dalam perhubungan thalabul ilmi antara guru dengan murid. Ini gak lama, 5 menit saja. Biasanya kalau ini yang sering terjadi, yang ada di banyak pondok pesantren termasuk pesantren kita, mungkin pada poin yang kedua, tapi ingin mengatakan bahwa seorang santri ini dia ketika seorang santri berhubungan dengan ilmu semasa dia tengah mengabdi dan mencari ilmu-ilmu Allah, biasanya dia akan terganjal dengan beberapa hal yang kalau kata Al-Ghazali dikatakan al-ilmu maqtu'un baina yadal mar'ah. Ilmunya seorang santri, ini khusus seorang santri yang laki-laki ya, itu bisa terputus dikarenakan karena baina yadil mar'ah, wis kadung seneng karo wong wadon. Kalau ada seorang santri, kalau ada seorang thalibin yang hatinya ketika dia tengah ada di pesantren, jasadnya masih ada di pesantren, tapi pikirannya teringat akan senyuman seorang wanita di luaran sana, maka apa hasilnya? Akan terputuslah proses kegiatan belajar mengajarnya dia. Maka sampean-sampean semua anak-anakku semua, umpung durung kenal karo wong wadon, tapi berarti aku tidak boleh kenal sama perempuan? Ya bukan begitu. Boleh, sah-sah saja. Kenal silahkan, karena kewajiban kita untuk berkenalan juga merupakan perintah Allah. Namun di sini yang terpenting Anda harus mempunyai prinsip dasar bahwa selagi belum menjadi seorang yang alim, maka jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu Allah, sehingga kelak kita akan mendapatkan kemanfaatannya yang lebih besar untuk Anda, untuk keluarga Anda, dan untuk keluarga besar Anda sekalian. Amin Allahumma. Anak-anakku sekalian, kalaulah seorang thalibin, kalaulah seorang santri
yang maqtu'un, yang di sini terputus, yang di sini menjadi terhalangi disebabkan karena sudah kenal dengan seorang perempuan. Maka juga demikian ketika seorang perempuan, dan ini menjadi kebiasaan dan kebanyakan dari banyak santri-santri, tidak hanya santrinya Abi Samaumi di sini saja, tapi kebanyakan santri-santri yang di luaran sana. Bismillah. Kebanyakan santri-santri yang di luaran sana, mereka akan menjadi satu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ghazali, al-ilmu. Kalau laki-laki tadi kan maktu'un. Kalau perempuan dia bukan hanya maktu'un tapi munqati'un. Terputus, tus disambung. Tidak akan tersambung kembali. Idza qulta qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bil mahril mazkuri halan. Sah? Sah. Kata Kang Roni sah. Aduh, sah. Seorang laki-laki tadi waktu seorang perempuan bisa jadi munqati', terus terputus untuk selama-lamanya, dan dia tidak akan kembali lagi untuk mendapatkan satu curahan siraman rohani dari para masyayikh yang kebanyakan diantaranya ini menjadi satu penyebab. Dari tahun 2015 ketika Abi dan Umi memulai pesantren ini, yang dulu waktu itu masih ada di depan dengan tempatnya ibu mertua, itu sudah ada beberapa santri perempuan yang memohon dan meminta izin untuk menikah. Tapi apa? Kami gak mengizinkan. Dan Abi saat itu bilang sama calon mempelai prianya, istrimu biar selesai hafalan Qur'anmu, insya Allah nanti akan datang keberkahan dalam hidupmu. Alhamdulillah sampai akhirnya beberapa santri yang Abi maksudkan itu juga dia tetap mau untuk mengikuti saran kami, sehingga dia berhasil menjadi seorang al-hafizah, dan setelah itu baru melaksanakan al-munakahat, menikah. Dan alhamdulillah insya Allah dengan berkahnya Al-Quran akan diturunkan oleh Allah pintu rezeki dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Alhamdulillah. Yang seperti ini harus bisa menjadikan contoh untuk kita. Jangan malah belum selesai wis kadung sing lanang wis ora kuat, wis kudu nikah. Akhirnya yang perempuan beda dapat, ada yang dapat 20 juz, ada yang dapat 23 juz, tinggal sedikit lagi. Tapi karena sudah tidak sabar, akhirnya dibawalah, diambillah, diajak nikahlah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Imamuna Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang beliau katakan supaya kita semua kalaulah dalam mencari ilmu belum betul-betul menjadi seorang yang alim, yang al-alamah, sekurang-kurangnya bisa menjadikan satu kenikmatan dalam diri kita, sehingga kita biar betul-betul dalam mencari ilmu Allah ini sampai penghujung, di mana di saat kenikmatan itu sudah nampak datang dan hadir dalam kehidupan kita, insya Allah keberkahan akan selalu mengiringi kita dalam kehidupan kita. Allahumma. Jadi pesan kami ya, sampean-sampean gak usah terpikir hal-hal yang lain dulu. Fokus ya, apalagi kecil ini, bocil-bocil ini, saya nguyu durung do lempeng-lempeng,
ya. Ini yang gede-gede saja tenang, yang besar-besar sampai santai gitu ya, dinikmati betul supaya sampean nanti dengan tahun ajaran baru tahun depan di Syawal mudah-mudahan semakin semangat di dalam mencari ilmunya, sehingga sampean semua bisa mendapatkan yang terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Imamun Al-Ghazali tadi, menjadi orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, yang betul-betul mendarah daging dalam kalbu kita, sehingga kita menjadi seorang yang mahabbah, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu yang Allah telah turunkan, lebih-lebih dikhususkan lagi ilmu Al-Qur'an insya Allah. Itu saja untuk